Makasih banyak Bang Bang Fikri apa Bang Fikri nih? Bang Fikri bisa Kak. Oh, Biasanya oke. Bang Fikri. Siap Bang Fikri. Eh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Terima kasih banyak teman-teman BOKC FKSI ya namanya. Iya Kak, benar. Yay, Bengkulu, Universitas Bengkulu, Masya Allah. Ini sebuah kehormatan, sebuah kesempatan yang berharga bagi saya pribadi, bisa ketemu teman-teman semua. Saya hormati di sini ada Ketua KC dari Universitas Bengkulu, ada Bang Febriansyah Hidayatullah. Salam takzim buat teman-teman semua yang hadir maupun yang berhalangan nantinya. Teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Jibril Al-Ayubi, tadi udah disampaikan sedikit profil singkat saya. Kebetulan pada tahun ini saya diamanahkan menjabat sebagai staf divisi kelembagaan POSEI nasional, yang dimana prestasinya prestatif. Saya dari kampus Lipia Jakarta, regional Jabodetabek. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya diundang untuk sama-sama diskusi tentang pariwisata halal yang ada di Indonesia ya, kurang lebih seperti itu. Saya sudah menyiapkan beberapa pembahasan sebenarnya. Mungkin saya izin share screen kali ya. Boleh Kak. Oke. Udah masuk ya? Belum Kak, lagi loading. Oke. Nah, sudah Kak, sudah masuk. Siap. Sesuai yang disampaikan sama Bang Vicky kebetulan yang ngubungin saya, kita katanya mau bahas ekonomi pariwisata syariah untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Saya sebenarnya ya nggak terlalu expert banget di bidang pariwisata halal, cuma emang kebetulan sering baca beberapa jurnal tentang pariwisata di Indonesia, khususnya pariwisata halal. Jadi ya lumayan lah, ada bahan buat sharing-sharing kita pada malam hari ini. Intinya ini jangan jadikan ini sebagai ini ya, guru dan murid gitu, jangan. Ini kita seumuran, kita sama-sama diskusi aja. Nanti kalau memang ada penyampaian saya yang mungkin kurang bagus atau ada kesalahan, teman-teman silakan nanti instruksikan untuk dibenarkan atau gimana, nggak apa, kita diskusi terbuka aja, kita ngobrol santai, silaturahmi pada malam hari ini. Oke teman-teman, mengkaji ekonomi pariwisata syariah untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Pendahuluan dulu. Jadi pengetahuan dan kesadaran akan produk halal menjadikan pertumbuhan industri halal semakin meningkat. Meningkatnya industri halal tersebut memunculkan wisata halal atau halal tourism sebagai fenomena baru. Hal ini juga didukung oleh berbagai literatur yang menjelaskan bahwa wisatawan muslim peduli terhadap konsumsi produk dan layanan sesuai syariah ketika berkunjung ke tempat wisata. Minat terhadap wisata halal mengalami pertumbuhan yang meningkat. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya wisatawan muslim dari tahun ke tahun. Jadi di pendahuluan ini sebenarnya yang memunculkan wisata halal ke permukaan bumi itu sebenarnya adalah kesadaran kita, para umat muslim, akan pertumbuhan industri halal. Industri halal ini apa aja? Banyak. Nggak cuma wisata halal, ada di situ halal food, segala macam, kosmetik halal, pokoknya yang berbau-bau halal dan kita gunakan sehari-hari gitu. Rata-rata itu industri halal. Banyak deh bentuknya industri halal. Nah, jadi itu wisata halal ini muncul ke permukaan atas kesadaran dari kita terkait industri halal.
banyak juga literatur-literatur yang menjelaskan tentang wisatawan Muslim ini memang kita peduli gitu dengan wisata halal secara tidak langsung ya. Ketika kita berkunjung ke suatu tempat, kita sebagai seorang Muslim butuh yang namanya musola segala macam. Jadi atas hal itu maka wisata halal di Indonesia maupun di dunia itu meningkat. Nah, sektor pariwisata memainkan peranan penting dalam ekonomi dunia karena dianggap sebagai salah satu kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara manapun. Jadi maupun baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, pariwisata adalah salah satu sektor yang menjadi titik fokus pemerintah karena dia berperan penting dalam pemasukan negara, sehingga pariwisata dapat pula dipandang sebagai salah satu sumber paling penting bagi produk domestik bruto atau PDB. Adanya peningkatan wisatawan Muslim merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan sektor pariwisata. Ya, jadi adanya kita sebagai wisatawan Muslim, kita di sini berperan sebagai wisatawan Muslim ya, sebagai wisatawan merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan sektor pariwisata. Di sini juga kita berperan sebagai orang yang harus menerima tantangan itu, tantangan bagaimana kita meningkatkan sektor pariwisata halal di Indonesia. Kita tidak hanya berperan sebagai pariwisata, tapi kita juga berperan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk bagaimana meningkatkan perkembangan pariwisata halal yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Apa sih pariwisata halal itu? Sedikit nih kita singgung. Ini ada beberapa definisi dari beberapa penulis. Apa sih pariwisata halal itu? Ini kita bahas pariwisata halal ya, bukan yang lain. Penulis dari Islamic Tourism Center Malaysia. Dia mengatakan setiap aktivitas pariwisata dan yang dilakukan dalam keadaan perjalanan yang sesuai dengan Islam. Itu kata dia. Kata Islamic Tourism Center Malaysia. Kalau kata Duman, saya juga kurang tahu nih Duman apa. Katanya semua aktivitas wisata yang dilakukan oleh Muslim yang berasal dari motivasi Islam dan diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi katanya Duman ini, pariwisata halal itu aktivitas wisata yang dilakukan oleh kita sebagai seorang Muslim yang berasal dari motivasi Islam. Yaitu tadi kita cari musola di tempat pariwisata, itu kan bagian dari motivasi kita sebagai seorang Muslim, yang mana kita mencari segi-segi Islami di setiap sudut kehidupan kita, diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu tadi prinsip-prinsip syariah di pariwisata halal harus ada gitu di dalamnya. Nah, ini menurut Bator dan Ismail, dia mengatakan pariwisata halal itu kegiatan dalam pariwisata yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaran Islam. Nah, ini lebih luas lagi nih definisi dia. Jadi lebih luas atau lebih bisa dua sisi sih sebenarnya. Tapi kita bilang ini lebih luas karena lebih sempit. Pariwisata halal itu, yang dimaksud pariwisata halal adalah pariwisata yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Kalau menurut ajaran Islam itu ada hadis Nabi yang mengatakan, saya lupa lafaz Arabnya, cuman dia mengatakan kalau ziarahnya seorang Muslim itu atau berkunjungnya seorang Muslim itu cuma ke 3 tempat ya kalau nggak salah. Mungkin nanti dikoreksi sama teman-teman. Bang Deo tadi yang ngaji, Masya Allah, keren banget suaranya. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Ya, itu dibolehkan ke 3 tempat. Ke Madinah, Mekah, Haramain itu, Madinah, Mekah, sama Yerusalem. Kalau nggak salah ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata Bator dan Ismail, dia mempersempit makna dari pariwisata halal itu. Kita lanjut tentang definisi pariwisata halal. Menurut Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kata Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, perspektif wisata halal bukan mengubah objek wisata menjadi halal. Nah, ini nih yang harus kita garis bawahi. Perspektif wisata halal bukan mengubah objek wisata menjadi halal. Halal yang dimaksud adalah penyediaan pangan yang disajikan dalam restoran, ketersediaan tempat ibadah dan hotel yang dapat memiliki standar kehalalan.
juga terkait masalah kesehatan dan higienitas. Jadi itu kalau kata Pak Ma'ruf ada 3 komponen nih yang bisa kita lihat. Ada di mana di sana itu ada tempat ibadah, terus tempat restoran atau hotel itu memiliki standar kehalalan yang sudah terverifikasi dan tersertifikasi. Juga terkait masalah kesehatan dan higienitas. Jadi memang Islam ini telah mengatur segala macam hal hingga pada akhirnya tatanan di dunia ini mengikuti apa yang telah diatur oleh Islam. Islam mengatur bagaimana kehidupan itu harus sehat dan higienitasnya harus terjaga. Maka mau tidak mau aspek kehidupan pun berkiblat dengan itu aspek-aspek tadi, karena itu adalah aspek yang memang seluruh manusia setuju akan itu. Kita harus mengedepankan kesehatan dan higienitas dimanapun itu. Nah, lanjut kata Pak Ma'ruf, konteks wisata halal ada pada layanan, bukan mengubah objek wisata atau alam wisata lainnya. Nah, jadi wisata halal itu kita bukan merubah satu objek wisata nih jadi halal gitu. Misal kayak kemarin kasus di Danau Toba, teman-teman pernah dengar nggak kemarin berita yang sempat viral ketika pemerintah mengkampanyekan tentang halal tourism ini di Danau Toba, mereka protes, mereka nggak mau, mereka nolak. Nanti gimana? Danau Toba kan sangat kental dengan budaya, dengan adat setempat. Berarti nanti kita nggak boleh ada di sini karena di sini halal segala macam. Enggak, sebenarnya nggak gitu. Kita tetap bisa berdampingan gitu. Tapi layanannya di mana nanti di Danau Toba itu ditambah layanan-layanan yang bernuansa Islami, layanan-layanan yang ramah akan turis Muslim lokal maupun mancanegara. Seperti itu. Banyaknya wisatawan Muslim membutuhkan beberapa hal penting terkait ajaran agama yang harus dipatuhi. Ya, itu tadi terkait dengan aspek-aspek Islami dalam kehidupan kita. Misalnya arah kiblat, tempat sholat, makanan dan minuman halal, serta level kesehatan lingkungan dan higienitas makanan. Wisata halal berarti menjangkau dan menarik wisatawan Muslim datang berkunjung ke suatu objek wisata. Jadi karena populasi manusia ini, nanti saya jelasin deh. Pokoknya populasi Muslim ini banyak, jadi bagaimana caranya kita hadirkan wisata halal ini sebagai daya tarik agar kita sebagai umat Muslim dan teman-teman yang lain umat Muslim itu tertarik gitu untuk datang langsung berpariwisata karena sudah ada kenyamanan untuk umat Muslim itu sendiri. Di Danau Toba misalnya selain banyak wisatawan Muslim lokal juga ada banyak wisatawan Muslim dan Malaysia ya ini. Di Danau Toba udah mulai pelan-pelan ya diedukasi masyarakatnya, di pemahaman bahwasannya wisata halal itu tidak merubah objek wisatanya Bapak Ibu. Jadi kita mengedepankan layanannya kita menghadirkan layanan yang ramah terhadap umat Islam, ramah terhadap ajaran-ajaran Islam. Oke, selesai dari definisi pariwisata halal. Kita lanjut ke syarat menjadi destinasi wisata halal. Sebenarnya hingga kini belum ada prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal yang disepakati dan tidak banyak literatur atau praktisi yang mendiskusikan dan memaparkan hal tersebut. Sebenarnya ya belum ada gitu poin yang tercantum harus begini dan begitu itu belum ada yang menerbitkannya. Tapi ada beberapa literatur yang mengatakan hal tersebut. Berikut rangkuman prinsip-prinsip dan syarat utama wisata halal ini saya rangkum dari beberapa pendapat para praktisi, para yang expert di bidang pariwisata halal. Kurang lebih mereka menyebut hal ini itu makanan halal. Jadi di wisata halal itu terdapat makanan halal, tidak ada minuman keras, tidak menyajikan produk dari babi, tidak ada diskotik, staf pria untuk tamu pria dan staf wanita untuk tamu wanita, hiburan yang sesuai, fasilitas ruang ibadah, pakaian Islami untuk seragam staf, tersedianya Al-Quran dan peralatan ibadah di kamar,
Oh, ini kalau misalnya di hotel berarti. Petunjuk kiblat, seni yang tidak menggambarkan manusia, toilet diposisikan tidak menghadap kiblat, keuangan syariah, dan hotel atau perusahaan pariwisata lainnya yang harus mengikuti prinsip-prinsip dapat. Nah, kalau kita lihat ini emang cukup banyak ya syarat atau poin-poin yang bisa menunjukkan kalau misalnya dia sudah terlihat seperti destinasi wisata halal. Namun yang namanya kita di Indonesia hidup berdampingan, tidak banyak, tidak ya kita nggak sendiri gitu di sini, nggak cuma umat Muslim aja, nggak cuma teman-teman aja di misalnya di organisasi mana, tapi ya kita berdampingan dengan umat-umat yang lain, dan itu harus menjadi poin toleransi juga bagi kita. Tidak serta-merta kita harus mengedepankan poin agar menjadi destinasi wisata halal, tapi mengesampingkan nilai-nilai toleransi terhadap teman-teman. Jadi poin-poin ini bagus untuk diterapkan, baik untuk diterapkan, tapi alangkah lebih baiknya didiskusikan dulu dengan warga sekitar, disosialisasikan dulu dengan para pemangku adat di sana, bagaimana bila kita menerapkan poin-poin seperti ini, apakah keberatan atau apakah ada yang terganggu, ada yang tidak suka atau seperti apa, itu tetap harus didiskusikan dan dibuat forumnya sendiri gitu untuk mengesahkan atau mengaplikasikan poin-poin ini. Karena ini cukup banyak ya dan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan. Gitu teman-teman. Sampai sini udah agak kegambar lah ya tentang destinasi halal gini. Mungkin Sudah, saya Kak. lanjut. Oke. Boleh lanjut. Nanti mungkin saya lanjut dulu, baru nanti di akhir kita diskusi. Nggak banyak kok. Sejarah pariwisata halal ini teman-teman boleh lihat, sejarah pariwisata halal di Indonesia 2015 seperti apa. Pertama kalinya Indonesia mengikuti Halal Tourism Award dari Global Muslim Travel Index, GMTI namanya. Dia mewadahi negara-negara Muslim atau non-Muslim, tapi yang fokus terhadap halal tourism. Jadi nggak cuma ada negara-negara Muslim aja di GMTI ini, ada juga negara non-Muslim. Banyak, ada kayak Thailand dan lain-lain. Di tahun pertamanya Indonesia meraih 3 penghargaan. 2 diantaranya di Lombok dan 1 di Jakarta. Jadi bisa dibilang Lombok ini sekarang menjadi wisata andalan, jadi andalan Indonesia dalam wisata halal. 2016 pariwisata halal booming di Indonesia. Pariwisata halal booming di Indonesia. Sumatera Barat dan Aceh didorong menjadi pariwisata halal setelah Lombok di tahun kemarin mendapatkan penghargaan. Lalu memborong 12 award dari 16 kategori. Di tahun keduanya Indonesia gabung, sudah memborong 12 award dari 16 kategori. Ini menunjukkan bahwasannya memang Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata halal, karena udahlah alamnya bagus, pilihannya banyak, terus mayoritas agama di Indonesia itu mayoritasnya Muslim. Jadi mudah gitu mengaplikasikan halal tourism di Indonesia. Tidak seperti negara-negara yang notabene-nya non-Islam atau mungkin Islam tapi tidak terlalu banyak populasinya seperti itu. Tinggal bagaimana kita kreativitas kita hadirkan untuk memajukan pariwisata halal Indonesia. Di tahun 2017 pariwisata Indonesia menduduki peringkat 3. Pariwisata halal Indonesia berkembang ke berbagai daerah. Ini cukup banyak yang ditarik oleh pemerintah dan didorong untuk dimajukan sektor pariwisata halalnya. Kalau kemarin mungkin baru Lombok, Jakarta, Aceh, Sumatera Barat. Di tahun 2017 itu bertambah banyak, ada Bandung Raya dan segala macam. Ada beberapa daerah yang masih belum bisa disentuh oleh pariwisata halal. 2017 ini Danau Toba itu belum masuk sepertinya, kalau nggak salah. Sumatera Utara itu masih belum masuk. Di 2019 pariwisata halal Indonesia menduduki peringkat 1. Jadi di tahun keempat 1, 2, 3, tahun kelima Indonesia bergabung.
Indonesia mendapatkan atau menduduki peringkat 1. Diluncurkan juga Indonesia Muslim Travel Index. Jadi kalau ada GMTI global, di Indonesia juga ada Indonesia Muslim Travel Index. Di situ berbagai macam daerah ada di sana. Lanjut. Prospek pariwisata halal Indonesia bagi kemajuan ekonomi. Tentu kalau kita bicara prospek pariwisata halal di Indonesia, kita pasti akan membahas tentang instrumen terbesar yang bisa membangkitkan pariwisata halal ini, yaitu populasi. Populasi Muslim saat ini sekitar 30% dari total populasi dunia. Ini kita bicara secara global dulu. Populasi Muslim diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut lebih tinggi dari populasi penganut agama lainnya. Diperkirakan populasi Muslim antara tahun 2015 hingga tahun 2060 meningkat sebesar 70%, sedangkan populasi dunia meningkat sebesar 32%. Berarti kalau dilihat dari sini, populasi dunia itu hanya 32% meningkatnya, sedangkan populasi Muslim ini meningkat 70%. Berarti banyak nanti di antara teman-teman kita atau kerabat-kerabat kita itu yang akan sama-sama bergabung dengan kita dalam satu wadah keimanan ini. Nah itu, jumlah total populasi dunia pada tahun 2060 sebanyak 9,6 miliar orang. Hal ini juga menandakan bahwa wisatawan Muslim akan terus meningkat. Pada tahun 2020, wisatawan Muslim diperkirakan meningkat sebesar 30% dan meningkatkan nilai pengeluaran hingga 200 miliar US dollar. Kalau Indonesia bisa meraih setidaknya berapa persennya dari populasi Muslim di dunia, 5% aja. Pengeluaran hingga 200 miliar US dollar, 5% dari 200 miliar US dollar ini bisa kita pegang. Jadi ketika kita berbicara prospek pariwisata halal di Indonesia bagi kemajuan ekonomi, maka kita tidak menilai jumlah umat Muslim yang ada di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Maka dari itu, prospek ini sangat menjanjikan bagi pelaku ekonomi, pelaku pariwisata halal di Indonesia. Apalagi warga sekitar yang pasti bakal berdampak banget, juga bakal berdampak juga ke PDB Indonesia khususnya. Teman-teman, ini ada statistik peningkatan jumlah Muslim, Kristiani, Hindu, pokoknya seluruh agama yang ada di dunia, Muslim diperkirakan akan meningkat 70% dari rata-rata peningkatan jumlah populasi itu hanya 32%. Adanya peningkatan wisatawan Muslim merupakan peluang bagi sektor pariwisata untuk mengembangkan wisata halal, sehingga beberapa negara mulai mengambil peluang tersebut dengan mengembangkan wisata halal. Baik negara dengan mayoritas Muslim maupun non-Muslim seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Thailand. Ini negara-negara non-Muslim juga keren banget gitu. Mereka yang tadi notabene-nya Muslim di sana itu minoritas, tapi mereka bisa memperjuangkan pariwisata halal ini di negara mereka dan tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Mereka juga menjadi kompetitor kita di bidang pariwisata halal. Jadi mau nggak mau Indonesia tidak boleh terlena dengan banyaknya populasi kita Muslim di Indonesia, tapi kita harus terus berbenah, kita harus terus memperbaiki sistem pariwisata halal di Indonesia agar bagaimana kita bisa terus konsisten berada di pucuk dan menjadi role model dari prospek pariwisata halal dari pariwisata halal Indonesia. Oke, kita lanjut. Ini ada peran mahasiswa dalam meningkatkan pariwisata halal Indonesia. Jadi kita sebagai mahasiswa tentu harus mengambil peran dari prospek yang sangat besar ini gitu. Kita sebagai pemuda harus punya slogan yang namanya anak muda nggak boleh baperan, tapi harus ambil peran. Jadi itu ketika kita melihat satu peluang besar yang akan datang, gelombang besar di Indonesia gitu,
di bidang pariwisata halal, maka kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda harus berbenah, harus bersiap gitu akan gelombang besar ini. Karena kita sebagai Gen Z, generasi Z, itu mau nggak mau akan meneruskan estafet kepemimpinan, estafet kehidupan di negara kita ini. Jadi yang pertama, itu peran kita bisa meningkatkan literasi terkait wisata halal Indonesia kepada masyarakat. Bagaimana caranya meningkatkan literasi terkait pariwisata halal Indonesia kepada masyarakat? Itu bisa kita lakukan dengan campaign-campaign di media sosial, contohnya dengan cara yaitu misal kita punya media sosial masing-masing, di story kita, di feed IG kita gembar-gemborkan gitu tentang pariwisata halal. Itu akan menjadi satu nilai lebih dan akan menjadi poin penting bagi peningkatan literasi terkait pariwisata halal Indonesia. Karena tingkat literasi pariwisata halal Indonesia ini masih sangat rendah sebenarnya teman-teman. Saya kemarin coba tanya ke kontak WhatsApp saya buat story WA kan. Saya tanya nih, pokoknya saya tanya, apa sih pandangan kalian kalau kalian tuh mendengar pariwisata halal? Apa nih yang terbesit di pikiran kalian? Nah, ini beberapa jawaban dari teman-teman saya. Ada yang bilang wisata halal yang di dalamnya mencakup apa-apa yang dijual dan apa-apa saja yang dilihat oleh mata itu halalan toiban. Maaf kalau kurang. Ya, sudah benar definisi dari teman saya ini. Cuma kalau misalnya kita memberikan literasi yang lebih baik lagi, maka akan muncul jawaban yang lebih pas. Akan muncul pemahaman yang lebih mendalam terkait pariwisata halal. Jadi dari pemahaman itu diharapkan dia bisa berkontribusi juga gitu dengan pariwisata halal di daerah dia. Ada juga yang bilang pariwisata sama orang yang udah halal. Jadi pariwisata halal itu pariwisata sama orang yang udah halal. Ya nggak salah sih sebenarnya. Kan tadi kan salah satu syaratnya juga kan hotelnya itu harus berbasis syariah. Hotel syariah itu yang nggak boleh membawa pasangan kecuali yang mahram gitu, yang udah halal. Ini nggak salah. Cuma kalau kita beri literasi yang lebih bagus, literasi yang lebih baik kepada teman-teman kita, maka itu akan muncul pemahaman yang lebih mendalam dan dia ya outputnya itu dia bisa tergerak untuk memajukan pariwisata halal di Indonesia. Setidaknya dia bisa ikut mengkampanyekan lagi, mengambil estafet yang telah kita kampanyekan, disalurkan lagi kepada teman-teman yang lain. Satu lagi ada yang bilang pariwisata halal sama dengan Lombok. Ya, nggak salah. Memang Lombok terkenal dengan pariwisata halalnya saat ini. Jadi itu teman-teman, tugas kita sebagai mahasiswa, kita harus berjuang bersama-sama bagaimana meningkatkan literasi apapun itu ya terkait ekonomi syariah, tapi yang khususnya di bidang pariwisata halal ini. Teman-teman di KSE punya Instagram kan, Instagram tadi saya juga nge-stalk, udah saya follow, BU KSE FKSI Universitas Bengkulu. Nah, dari konten-konten itu bisa diselipkan tentang pariwisata halal, apa sih pariwisata halal itu, apa Indonesia itu gimana sih pariwisata halalnya, segala macam. Terus bisa nanti diselipkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Bengkulu, yang bisa prospeknya itu dijadikan pariwisata halal. Destinasi wisata di Bengkulu itu kalau nggak salah Pantai Panjang ya nggak sih? Benar, Kak. Iya. Ya, Pantai Panjang terus ada bentengnya itu kan. Benteng Marlboro, Kak. Benteng Marlboro. Iya. Saya sedikit tahu karena orang tua saya dulu 30 tahun di Sumatera, tapi kebetulan saya lahirnya di sini di Jakarta. Ya, gitu teman-teman. Yang pertama, meningkatkan literasi. Itu harus menjadi peran kita, itu harus menjadi tugas kita. Kita harus mengambil banyak peran di sana. Yang kedua, mengadakan kajian dan diskusi terkait perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Malam hari ini, saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah memberikan ruang untuk kita semua untuk mengkaji dan mendiskusikan terkait perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Jadi ini satu langkah yang menurut saya sangat bagus
bagi kita mahasiswa karena ranah kita yaitu ranah dialektika, ranah diskusi, dan lain sebagainya. Jadi ya sangat bagus acara-acara seperti ini. Yang ketiga, mengadakan lomba seputar pariwisata halal Indonesia. Mungkin teman-teman di KC nanti bisa mengadakan lomba seputar pariwisata halal Indonesia. Bebas, lombanya berbentuk apa, seperti mungkin KTI, tapi yang membahas tentang pariwisata halal di Indonesia atau pariwisata halal di Bengkulu. Mungkin nanti bisa berbentuk video. Kemarin juga di nasional sempat mengadakan lomba OROT, One Regional, One Destination. Jadi dari video itu teman-teman meliput bagaimana pariwisata di daerah teman-teman masing-masing, apa keunggulannya di bidang pariwisata halal, apakah sudah memiliki masjid dan lain sebagainya. Itu bagus tuh. Yang pertama untuk menambah literasi untuk teman-teman yang ikut lomba, untuk teman-teman yang nonton nantinya hasilnya, para panitia dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memperdalam pemahaman. Jadi mau nggak mau teman-teman ikut lomba pastikan mereka mengkaji lebih dalam pariwisata halal itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, memberikan pendampingan kepada masyarakat sekitar destinasi pariwisata halal. Jadi mungkin ya di beberapa KC yang saya tahu itu mereka punya desa binaan. Nah, boleh nih menjadi sebuah program baru, menjadi sebuah terobosan baru bahwa desa binaan itu desa yang kita bina tapi yang di sekitar destinasi wisata gitu. Jadi pendampingan itu bisa berupa pemahaman seputar ekonomi, pemahaman dasar aja gitu tentang muamalah. Terus pendampingan bisa seputar pelayanan yang berbasis syariah seperti mengucapkan salam, menutup aurat segala macam. Bisa juga pendampingan terkait pengadaan musola di wisata itu, mungkin di Bengkulu gitu, di mana di Pantai Panjang misalnya, tapi pasti udah ada sih Pantai Panjang musola gitu-gitu ya. Mungkin di mana lah kayak air terjun atau apa, biasanya itu kan yang terpencil itu jarang tuh, biasanya ada musola, ada yang lain. Nah, mungkin bisa tuh teman-teman masuk ke sana, melakukan pendampingan ke pengelola masyarakat yang mengelola wisata tersebut. Bagaimana agar bisa menarik wisatawan dari luar. Ini Pak, kita punya prospek yang bagus di wisata halal Indonesia karena populasi Muslim di dunia itu sangat besar. Kalau Bapak bisa membranding wisata Bapak sebagai wisata berbasis syariah, mungkin itu akan menambah pengunjung, menambah ketertarikan pengunjung karena sudah terverifikasi halalnya. Jadi gitu teman-teman. Ada 4 nih yang bisa kita lakukan. Mungkin banyak. Nah, nanti poin-poin lainnya kita diskusikan aja di sini. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan nih? Karena saya sendiri masih banyak belajar, masih mencari tahu juga kira-kira apa yang bisa kita lakukan di FOSE, di KC untuk menunjang perkembangan wisata halal. Gitu teman-teman. Dari saya selesai slide-nya. Mungkin kita lanjut ini ya. Kita lanjut diskusi aja ya. Baik, Kak. Gimana? Oke. Baik, langsung ke sesi tanya jawab aja gimana, Kak? Boleh? Boleh banget. Ini sorry. Iya. Baiklah, setelah penyampaian materi yang luar biasa tadi, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand di Zoom. Terima kasih. Siap. Silakan teman-teman yang mau nanya seputar materi kita tadi tentang pariwisata halal atau mau nanya yang lain juga nggak masalah. Nanya terkait KC, terkait kondisi KC regional, nasional, pokoknya mau nanya-nanya seputar apapun yang bisa ditanyakan, tanyakan aja. Selagi saya masih bisa jawab, insya Allah saya jawab. Dipersilakan. Dipersilakan untuk yang silakan.
Baiklah, ada satu pertanyaan Kak dari Feni, Magister Ilmu Manajemen Unpad. Kepada Feni, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, sebenarnya tuh masih di luar konteks pariwisata halal, cuma ini membahas tentang kehalalan suatu produk. Nah, sekarang ini kan banyak produk kecantikan itu kan yang melabeli produknya itu dengan label halal, termasuk kutek. Nah, kutek halal di sini nih, apakah benar-benar halal atau masih diragukan kehalalannya? Karena saya jujur saja masih bingung. Terus saya juga takut menggunakan karena itu masih belum jelas menurut saya karena masih banyak perdebatan antara apakah ini benar-benar halal atau tidak begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja nih. Ya Kak, langsung aja Kak. Oke, ini membahas tentang kosmetik halal ya. Ya, ini termasuk salah satu industri halal. Itu kosmetik. Ini juga sangat ini ya, urgent sekali untuk kita bahas. Kenapa kosmetik itu harus halal gitu? Karena kosmetik menjadi satu hal yang tidak mungkin dilewatkan setiap harinya, apalagi untuk kaum wanita gitu. Kalau dilihat-lihat gitu, kosmetik dibutuhkan dari pagi, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, kan cuci muka, sikat gigi, mandi segala macam, parfum lah atau apa. Ya, jadi kalau tadi ya membahas kosmetik, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada lembaga sertifikasi halal yang fokus di bidang itu, di kosmetik. Jadi misalnya tadi kutek, itu bisa tuh dicek. Kalau nggak salah tuh, bentar saya cari, ada deh nama platformnya yang dibuat oleh MUI. Jadi di situ kita bisa ngecek produk ini apakah sudah terverifikasi halal atau belum oleh MUI. Karena yaitu prosedur di Indonesia memang sudah ada. Nah, alur-alur kita mengetahui produk ini halal atau enggak. Misalnya alur untuk membuat produk kita halal. Misalnya kita punya brand kecantikan, kita harus daftarkan dulu di MUI. Jadi nanti ketika kita mencari, itu udah ada tuh namanya. Kalau nggak salah nih, saya nemu namanya itu halalmui.org. Tadi Kak Feni, boleh tuh dilihat di sana, dicek. Mungkin mereknya apa, tagnya, apakah sudah terverifikasi atau belum. Terus tadi pertanyaannya juga tentang ini ya, perdebatan kutek itu harus halal apa gimana sih tadi? Banyak perdebatan, kutek itu tuh kan, gimana ya, ada pro dan kontra yang menyatakan kalau kutek tuh, dia halal untuk dibawa sholat, ada juga yang masih kayak kontra gitu dengan pendapat tersebut karena adanya logo halal itu tadi, Kak. Oh, oke. Sebenarnya berarti pertanyaannya itu kalau misalnya kutek ini belum terverifikasi halal, apakah dia boleh dipakai sholat atau segala macam gitu ya? Iya, karena kan, sekarang itu kan udah banyak kan yang kutek-kutek halal seperti itu, dan seperti yang kita tahu, kutek yang, konvensional itu kan tidak boleh dibawa sholat, seperti itu. Nah, yang bagaimana dengan yang kutek halal ini? Apakah boleh atau tidak, atau bagaimana? Karena, saya belum menemukan titik terang antara, pro dan kontra ini, Kak. Seperti itu. Oh, oke. Berarti mungkin ya kalau kita melihat dari kandungan kutek ini, apakah kandungannya halal atau haram, itu ini kalau misalnya kita ragu, kalau menurut saya nih ya, karena saya juga
kurang begitu paham tentang dunia perkutekan nih. Kalau misalnya kita ragu dia halal atau enggak, sorry bentar, aku ambil casan ya. Laptopnya agak slow nih. Bentar, maaf banget. Boleh Kak, silakan. Oke, lanjut nih kita bahas kutek nih. Berarti kesimpulannya kalau saya nggak salah nih ya, perdebatan kutek ini boleh nggak dipakai sholat atau gimana. Kalau misalnya kutek ini haram, halal gitu. Sepemahaman saya, wallahu alam ya, ini dari pelajaran yang saya pelajari di pesantren dulu. Kalau teman-teman yang laki, alasan kan sama ya, kutek itu di kuku. Kalau misalnya teman-teman yang laki tato gitu, tato di badan, itu saya kurang tahu nih. Saya sudah nggak berani, cuman mungkin jadi apa bahan diskusi kita. Kalau dari saya pribadi, posisi kutek itu kan di kuku, posisi tato itu di kulit ya. Jadi kalau misalnya tato, kenapa kita dulu dilarang pakai tato cowok-cowok gitu? Katanya nanti wudhunya nggak sah. Itu mungkin ya. Nah mungkin gimana nih kalau kuku gitu? Apakah kita melihat sudut pandang tidak dibolehkan memakai kutek dari situ? Misalnya dari perspektif halal sah atau tidaknya wudhu, mungkin bisa tuh kita nilai dari situ. Mungkin kita juga bisa lihat halal atau enggaknya kutek ini dipakai ketika dia tidak memiliki label halal gitu. Misalnya kutek ini belum terverifikasi halal, itu boleh nggak dipakai. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang itu, maka baiknya kita memakai ya yang sudah terverifikasi halal ya, karena mau bagaimanapun kita mencari yang paling aman gitu. Kalau ada yang halal, kenapa kita memilih yang haram? Itu untuk meminimalisir hal-hal keharaman-keharaman yang kita lakukan. Jadi ada dua sudut pandang nih kalau kita melihat dari sah atau tidaknya sholat memakai kutek, atau tadi itu terkait verifikasi verifikasi label halal. Jadi Kak Feni sebenarnya saya nggak terlalu bisa nih menjawab pertanyaan Kak Feni, to be honest. Ya, nggak apa-apa sih. Makasih, Kak. Jadi ya itu aja sih insight-nya, sudut pandangnya dari dua itu, dari sah atau tidaknya sholat atau dari sertifikasi halal. Tapi kalau sertifikasi halal ya tadi bisa dicek langsung di platform halalmui.org. Oke. Itu mungkin dari saya Kak Feni. Maaf banget nih, nggak bisa terlalu mendalam menjawabnya. Karena takut Terima salah kasih juga banyak kan. ya, Kak. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rizky Saputra. Kepada Rizky Saputra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Kak, izin bertanya, melanjut yang tentang kehalalan tadi gitu kan Kak. Jadi gini kan ada salah satu vaksin dari COVID-19 itu kan Kak, ada yang mengandung unsur, mohon maaf, babi gitu kan Kak. Jadi itu menurut Kakak gimana Kak? Terus mengenai FOSSEI nasional, FOSSEI regional gitu Kak. Apa sih kontribusi FOSSEI dalam meningkatkan ekonomi halal di Indonesia gitu? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita bahas vaksin ya, vaksin halal atau haram, terus sama tadi pose regional. Ya, vaksin itu MUI sudah menyatakan kalau divaksin apa yang kemarin? Sinovac ya? Itu ada Astra, Astra ya, kalau nggak booster salah tripsin Astra. babi yang tetap bisa digunakan saat kondisi darurat. Jadi kalau MUI ini, kalau saya sih mengikuti fatwa para ulama aja. Pendapat saya kan tadi pertanyaannya gimana pendapat saya tentang vaksin itu. Jadi vaksin itu mengandung babi, maaf ya itu. Tapi MUI mengatakan halal dengan dalil bahwasannya ketika keadaan darurat kita boleh gitu menggunakan ya tadi seperti vaksin yang mengandung babi tadi. Karena diceritakan dalam hadis kalau misalnya kita dalam keadaan darurat itu yaitu boleh mengkonsumsi babi misalnya. Itu mengkonsumsi, apalagi ini yang ada dalam kandungan vaksin. Jadi kalau saya berpendapat kalau sudah ada ulama yang membuat fatwa tentang vaksin itu ada kandungan babi tapi halal, ya saya ikuti saja pendapat mereka karena mereka yang memiliki tanggung jawab atas fatwa di Indonesia. Kalaupun mereka salah, mereka mendapatkan 1 pahala, dan mereka benar akan mendapatkan 2 pahala. Gitu kurang lebih dalam hadis. Jadi itu kan juga kenapa dibilang vaksin ini darurat? Kalau menurut saya karena sebelumnya itu kemarin memang vaksin yang datang di Indonesia kan jumlahnya tidak terlalu banyak atau terbatas. Mungkin baru-baru sekarang aja nih vaksin itu jumlahnya benar-benar digenjot. Jadi bisalah dikatakan darurat. Tapi nggak tahu nih, apakah MUI akan merubah fatwa itu dengan kondisi vaksin hari ini yang sudah tersebar di mana-mana atau gimana, kita tunggu saja. Tapi kalau pendapat saya seperti itu. Mengikuti apa kata yang di atas. Itu kurang lebih. Nah, pertanyaan kedua, apa kontribusi FOSE untuk meningkatkan pariwisata halal di Indonesia? Ini dia yang menjadi diskusi kita malam hari ini. Sebenarnya ini kita harus mencari jalan keluar bersama. Kita bisa berbuat apa nih untuk pariwisata halal Indonesia? FOSE sendiri baru itu menyentuh ranah-ranah seperti mahasiswa saja, yaitu diadakannya lomba OROT itu, One Regional, One Destination, dan itu pun belum terlalu maksimal karena partisipannya juga mungkin puluhan, belum sampai ratusan atau seperti apa. Jadi sebenarnya penyebaran atau penguatan literasi ini masih kurang maksimal. Saya akui itu karena memang belum ada program yang benar-benar fokus untuk meningkatkan pariwisata halal di Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya ini tahun depan bisa dibuat program seperti ini, itu sangat bagus. Jadi kita sinergikan dengan regional-regional yang mempunyai wisata-wisata yang bisa dikembangkan dan kita dorong. Nah, itu bisa kita sinergikan dengan KC-KC juga. Jadi kalau dalam rencana saya yang ada di pikiran saya itu, kita tuh buat ini seru tuh. Jadi kayak ada 1 hari di mana hari itu hari kampanye wisata halal Indonesia. Jadi dari nasional, dari regional, dari KC misalnya dari nasional kita sepakat kita kampanye wisata halal di destinasi wisata ini. Di situ nanti kita buat program-program dengan masyarakat, penyuluhan, ada program kebaktian lah segala macam, kita bantu-bantu masyarakat. Seperti desa binaan, tapi ini yang tadi
di destinasi wisata. Kita bisa sama-sama, mungkin mereka punya masjid tapi masjidnya kotor, kita bisa bersihin sama-sama, kita bisa ngadain pendampingan, bisa ngadain acara untuk anak-anak, untuk masyarakat sekitar. Jadi kayak gitu, misalnya FOSE nasional ngadainnya di Pulau Seribu, nanti semua yang di nasional ke Pulau Seribu. Misalnya regional Jabodetabek gabung di Pulau Seribu, regional Jawa Barat bikin di Lembang, destinasi wisatanya di Lembang. Jadi 1 hari itu kita di seluruh Indonesia serentak, di Bengkulu misalnya. Itu gabung sama regional di mana gitu, mentitik fokuskan pariwisatanya. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya baru rencananya sih kayak gitu, bagusnya kayaknya. Tapi kalau program untuk tahun ini itu baru sekedar sentuhan-sentuhan gitu aja, lomba dan segala macam. Belum ada program yang benar-benar real dan program benar-benar konkret yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gitu, Kak Rizky. Mungkin Kak Rizky nih, tadi Kak Rizky yang nanya ya? Iya Kak, tadi Rizky Saputra. Kak Rizky Saputra atau teman-teman yang lain mungkin ada ide, ada wacana yang ada di kepala teman-teman, boleh nih disampaikan ke kami. Mungkin nanti kita buat program ini gimana rancangannya dan bisa kita golkan sama-sama. Karena itu gunanya diskusi, apa yang tidak ada di kepala saya mungkin ada di kepala teman-teman, dan apa yang mungkin tidak ada di kepala teman-teman ada di kepala saya. Jadi kita saling bertukar, bukan bertukar kepala, bertukar pikiran. Gitu teman-teman, gimana? Kayaknya seru sih kalau bikin program kayak gitu ya di nasional. Jadi ada kampanye nasional. Kalau kampanye nasional itu tahun 2019, teman-teman mungkin ada yang ikut, itu kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat di satu titik. Misalnya kalau kemarin nasional di Monas, teman-teman yang lain di mana. Nah itu modelnya kayak gitu, tinggal kita rancang aja sih sebenarnya. Gitu, Bang Rizky. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Kak, tapi dari chat. Saya bacakan aja Kak. Dari Nadilia Dwi Lestari. Izin bertanya Kak, apakah tarik tulang itu halal atau haram Kak? Diperbolehkan dalam Islam apa enggak? Tarik tulang tuh apa? Aku udah dengar. Oh, tarik tulang. Tarik tulang ya. Bentar. Mungkin tarik tulang biar tinggi gitu. Mungkin Kak? Atau ada istilah-istilah lain nih di Bengkulu, jadi saya nggak tahu. Mungkin ngadu ayam bahasanya tarik tulang kali di sana. Kata dari chat, Nadilianya bilang iya Kak. Ya. Oh, tarik tulang ya. Sebenarnya kalau ini kan berarti bertanya terkait perspektif Islam ya, boleh atau enggak. Kalau kita melihat pada kaidah Islam gitu, kan Allah sudah berfirman kalau kita itu walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kayak gitu banyak ayat yang menjelaskan tentang bahwasannya Allah sudah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk gitu, sebaik-baik rupa. Kalau kita lihat dari dasar hukumnya, kita merubah apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita, itu sebenarnya kurang baik juga. Tapi kalau misalnya ini kembali lagi, kalau misalnya ini darurat atau terpaksa dilakukan, misalnya mau contoh mau tes akmil atau yang lain kedinasan harus mencapai tinggi segini, mungkin itu bisa dikategorikan kebutuhan darurat mungkin ya. Tapi itu merubah apa yang sudah Allah ciptakan, apa yang sudah Allah
takdirkan untuk kita itu sebenarnya kurang baik juga. Jadi cara terbaik untuk itu semua yang menerima dengan lapang dada. Apapun yang Allah berikan itu pasti ada hikmahnya. Kenapa kita begini, kenapa teman-teman begitu, kenapa yang lain begini, kenapa saya begitu, kayak gitu-gitu. Itu pasti ada hikmahnya, teman-teman. Jadi kalau tarik pulang, intinya kalau memang tidak dibutuhkan banget, ya jangan, baiknya. Karena ada juga efek-efek negatif pastinya dari tarik tulang itu. Gitu sih dari saya. Kak Nadilia Dwi Lestari. Oke, Kak, ada satu pertanyaan lagi Kak dari chat. Ini dari Nenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenda Rizka dari Kasei. Izin bertanya, dari beberapa syarat destinasi wisata halal yang telah disampaikan, apa poin atau kendala yang sulit untuk kita lakukan untuk mewujudkan wisata halal? Terima kasih. Oke, seru nih pertanyaannya. Dari poin-poin yang kita sebutkan tadi, apa kendala yang sebenarnya sulit kita lakukan? Teman-teman kalau misalnya memperhatikan wisata halal ini, nama dari wisata halal atau wisata Islami atau wisata syariah itu sebenarnya pedang bermata dua, teman-teman. Di satu sisi label wisata halal ini menarik wisatawan Muslim yang ada di dunia. Di satu sisi label wisata halal ini menjauhkan orang-orang yang tidak suka Islam dari destinasi wisata tersebut. Jadi kalau pertanyaannya apa poin atau kendala yang sulit untuk kita lakukan untuk mewujudkan pariwisata halal adalah sebenarnya ini kalau dari saya namanya itu ekstrimnya saya itu pariwisata halal itu namanya harus diganti. Kalau bisa itu jangan yang terlalu Islami, karena ya itu tadi, pariwisata halal ini bagus bagi orang-orang yang memang notabene-nya Muslim, tapi akan menjadi bumerang bagi orang-orang yang tidak suka Islam gitu. Mereka akan menjauh pastinya. Contoh deh, ada hotel atau gitu, hotel syariah. Ya memang orang-orang yang suka dengan syariah pasti mereka akan tertarik, tapi orang-orang yang tidak begitu suka dengan kata-kata syariah, mereka pasti akan menjauh. Jadi kendalanya di situ. Kalau menurut saya kendala utamanya itu yang pertama dan paling utama adalah labelitas dari pariwisata halal ini. Bagaimana caranya kita menemukan satu kalimat atau satu kata yang bagus tanpa melabeli terlalu dalam ke Islamnya. Ini sangat bagus sih sebenarnya, pariwisata halal, pariwisata Islami. Cuma itu, kalau ada kata-kata yang lebih bisa diterima oleh semua orang, itu lebih baik. Cuma ya itu, namanya kita hidup, tidak mungkin bisa diterima oleh semuanya, pasti ada aja yang nggak suka. Itu kalau saya boleh bilang kendala yang pertamanya itu dari label. Kendala yang kedua itu dari poin-poin itu sebenarnya kendala ada di SDM. Jadi warga sekitar itu kadang belum siap gitu dengan poin-poin itu. Poin-poin ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan kalau misalnya warga di sekitarnya mendukung dari segi kemampuan, dari segi kesiapan, dari segi penerimaan. Yang sulit itu kan yang kayak tadi kasusnya di Danau Toba. Danau Toba itu punya prospek wisata yang bagus bagi wisata halal. Tapi warga di sana kurang siap atau kurang menerima dengan konsep wisata halal ini. Jadi kendalanya ada di situ, dari penerimaan warga sekitar, dari pemahaman warga sekitar. Jadi itu yang harus kita rubah sama-sama, memberikan pemahaman yang lebih baik dengan bahasa yang lebih bagus, bahasa-bahasa mahasiswa yang lebih friendly kepada masyarakat. Beda dengan bahasa-bahasa pemerintah biasanya
terlalu tinggi, tidak bisa dipahami oleh masyarakat bawah, masyarakat yang ada di sekitar destinasi wisata kayak gitu. Jadi kita nih pionir utamanya yang bisa, ibaratnya kita lah public relation dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi itu kalau menurut saya ada dua, dari legalitas nama, yang kedua dari itu tadi warga sekitar. Itu. Oke, sudah terjawab. Untuk satu pertanyaan terakhir, jika ada yang masih ingin bertanya, silakan raise hand atau ketik di kolom chat. Oke. Mbak, teman-teman, kita diskusi aja nih malam hari ini. Diskusi soal KASES, soal regional, apapun itu, mau nanya-nanya. Dari pertanyaan terakhir, saya boleh nanya nggak, Kak? Boleh banget. Saya mau nanya tentang ini, Kak. Kan lagi bahas tentang pariwisata halal. Nah, sekarang itu kan kita lagi di masa pandemi corona gitu kan, Kak, COVID-19. Otomatis semua itu terbatas, Kak. Jadi upaya apa atau solusi apa yang bisa untuk meningkatkan pariwisata halal di tengah pandemi COVID-19 ini, Kak? Itu dia yang dipusingkan oleh Bapak Sandiaga Uno saat ini, yaitu pandemi COVID. Karena tidak mungkin wisata halal dilakukan secara daring, itu sangat tidak mungkin. Jadi, ya apa solusi peningkatan pariwisata halal ketika pandemi? Ya nunggu pandemi selesai, mau tidak mau. Karena kalau teman-teman lihat, kemarin sempat ada tabrakan nih antara regulasi dua pemerintah. Dari pemerintah pusat nyuruh untuk tetap di rumah saja, tetap karantina, tetap pokoknya kegiatan semua dilakukan di rumah. Tapi Kemenparekraf kemarin itu sebelum gelombang kedua itu benar-benar genjot banget. Ayo kita berwisata, ayo datang ke destinasi. Jadi kelihatan lucu juga sebenarnya kalau kita lihat yang satu nyuruh di rumah, yang satu nyuruh jalan-jalan. Karena ya itu wisata halal itu sangat erat hubungannya dengan sangat terdampak gitu perekonomiannya dan perkembangannya dengan adanya pandemi ini. Jadi baiknya selama pandemi ini dari 2020, 2021 sekarang itu makanya Parekraf sekarang lebih memfokuskan ke edukasi kepada masyarakat tentang pariwisata halal. Brand ambassador itu influencer diundang untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Jadi mungkin baru itu sih. Walaupun menteri datang kunjungan, tapi ya sekedar kunjungan, nggak mengajak masyarakat untuk datang. Karena kalau misalnya mengajak masyarakat untuk datang, ya itu bertentangan langsung sama kebijakan pemerintah yang nyuruh tetap di rumah aja. Jadi mari kita doakan Indonesia semoga lekas baik-baik saja. Oke, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Kayaknya 5 pertanyaan sudah cukup, Kak, menjawab ini dari semua yang tadi. Langsung ke cara selanjutnya aja, Kak, yaitu kesimpulan dari saya, Kak. Dari materi yang tadi, dari yang Kakak sampaikan, saya menyimpulkan ada 3 poin, Kak. Yang pertama, wisata halal merupakan sebuah industri yang memiliki prospek yang cukup besar bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Yang kedua, yang bisa memunculkan wisata halal adalah kita. Jadi, kitalah yang harus berperan penting terhadap pariwisata halal agar bisa memajukan ekonomi Indonesia. Poin terakhir yang ketiga, salah satu cara meningkatkan pariwisata halal adalah mengadakan kajian pariwisata, mengadakan lomba seputar wisata, meningkatkan literasi pariwisata halal, dan memberikan pendampingan tentang pariwisata halal. Itu kesimpulan dari saya. Cara selanjutnya yaitu
karena acara sudah berakhir langsung tutup. Kita tutup aja Kak, karena udah kesimpulan. Terima kasih kepada Kak Gibral yang sudah menyampaikan materi tentang pariwisata halal. Semoga ilmunya dapat berkah untuk kita semua Kak. Sekali lagi terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih banyak juga nih buat teman-teman di Universitas Bengkulu dan teman-teman yang lain sudah ngundang saya. Sering-sering lah kita silaturahmi, kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Mungkin saya mau ngasih pesan sih terakhir. Boleh Kak. Buat teman-teman di KC, teman-teman di pokoknya mahasiswa yang lain, tetap berjuang dengan dakwah ekonomi syariah ini. Karena kalau bukan kita yang mendakwahkan ekonomi syariah ini, maka siapa lagi gitu teman-teman. Maka kita kita adalah pionir terdepan mahasiswa untuk mensiarkan ekonomi syariah ini. Teman-teman di KC harus terus semangat, programnya dijalankan, program-program kebaikannya, tetap perbaiki niat setiap harinya, bahwasannya teman-teman bergabung di KC itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Saya juga punya kata-kata buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kurang bersemangat menjalani kehidupannya di organisasi. Saya punya kutipan kata kayak gini. Jika nanti di akhirat kelak sholatku ditolak, puasaku ditolak, amalan ibadahku ditolak, maka setidaknya aku berharap ilmu-ilmu yang aku sampaikan, dakwah-dakwah yang aku berikan itu akan menjadi penolongku dan menggantikan ibadah-ibadahku yang tertolak itu. Itu dari saya teman-teman. Jadi semangat terus. Baik Kak, terima kasih kepada Kak Gibral yang sudah menempatkan waktunya. Langsung saja kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, sekali lagi Kak, terima kasih untuk menempatkan waktunya, dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kiki. Sama-sama Kak. Pamit ya teman-teman. Ya Kak. Iya Kak.